Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apakah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi suara saya wabarakatuh. jelas? Jelas, Jelas, Ibu. Bu. Oke. Jelas, Ibu. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya mengenai obat-obat anti epilepsi. Nah, di sini definisi epilepsi itu adalah kondisi neurologis yang dikarakteristik dengan kekambuhan kejang yang tak beralasan yang dapat dipicu oleh berbagai penyebab tertentu. Nah, patofisiologinya itu kejang adalah manifestasi paroksimal dari sifat listrik di bagian korteks otak, dan itu terjadi karena ketidakseimbangan yang tiba-tiba antara kekuatan dan kekuatan eksitatori, pemicuan. Jadi saraf itu kan dipicu ya. Nah, picuan yang tidak seimbang dengan hambatan ya inhibisi itu akan menimbulkan suatu kejang. Ya, ketika dalam jaringan saraf, ketika ada pemicunya, eksitatori ya dari arus potensial aksi ya, tidak seimbang terhadap penghambatannya, maka terjadilah gerakan-gerakan yang tidak apa namanya, tidak terstruktur ya, dan itu disebut dengan kejang. Nah, ketidakseimbangan itu disebabkan oleh apa? Ketidakseimbangan itu karena adanya kurangnya transmisi inhibitori. Hmm. Jadi kurangnya transmisi inhibitori ya. Jadi penghambatannya kurang. Nah, seharusnya saraf itu ketika dia dipicu harus ada yang menghambat. Nah, pada orang kejang itu penghambatannya kurang. Karena apa? Karena eh, apa namanya? GABA. Jadi aktivitas GABAnya terhambat atau kurang. Jadi untuk obat-obat anti epilepsi itu adalah meningkatkan penghambatan oleh GABA. Kemudian meningkatnya eksitatori. Eksitatori itu pemicuan. Ketika saraf itu dipicu secara berlebihan, ya, maka akan meningkatkan aktivitas kejang. Misalnya dengan karena meningkatnya aksi asam aminoglutamat dan aspartat. Ketika asam glutamat, aspartatnya naik, maka dia akan saraf itu akan dipicu terus eksitatori. Jadi dia akan tereksitasi ya menimbulkan potensial aksi sehingga terjadilah kontraksi yang disebut namanya kejang. Nah, ini kalau dilihat secara EEG, elektroensefalografi, pada pasien epilepsi kalau dibandingkan dengan normal ya, kalau normalnya kan gelombangnya begini ya, jadi ini F itu daerah frontal depan, T itu temporal, kemudian O itu occipital. Nah, jadi gelombangnya kalau pada pasien dengan kejang ya, misalnya kejang umum ya, ini dia akan terjadi lonjakan eksitasi listrik ya, baik di daerah frontal, temporal maupun occipital. Kemudian sama ya, kejang umum yang absans juga juga gitu. Bahkan di occipital juga sangat lonjakannya sangat banyak. Kemudian di parsial, nah parsial ini lonjakannya ada tapi nggak sebanyak kejang umum. Nah, ini klasifikasi dari tipe kejang. Jadi ada kejang parsial, ada kejang umum. Nah, kejang parsial itu adalah kejang terjadi hanya pada salah satu atau lebih lokasi yang spesifik pada otak. Kalau kejang umum ini adalah kejang yang terjadi pada daerah otak yang lebih luas. Kemudian kalau kejang parsial ini walaupun hanya terletak di salah satu lokasi, namun bisa menyebar luas di otak. Nah, penyebab kejang parsial itu eh, trauma spesifik ya, namun dalam banyak kasus penyebabnya tidak dapat diketahui atau idiopatik. Kemudian kejang umum ini biasanya lebih serius ya, punya efek lebih serius pada pasien. Nah, ini ada kejang vokal, ada kejang vokal sederhana, kompleks ya. Nanti ada pilihan obat, pilihan obatnya, pilihan obat pertama, kedua, dan ketiga.
Kapan dia dikombinasi. Nah, itu juga ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian ada kejang yang umum. Kejang umum tuh ada tonik klenik, tonik, klonik, mikronik, absans. Nah, ini juga untuk pilihannya eh, ada beberapa pilihan, tapi em, dan ada alternatif, bisa juga dikombinasi. Nah, ini teman-teman pelajari saat nanti farmakoterapi. Kapan dia gunakan monoterapi, kapan digunakan triple terapi, dual terapi, kapan dia diganti. Nah, itu akan dipelajari saat farmakoterapi. Nah, di farmakologi kita cukup tahu obat-obatnya, mekanismenya seperti apa, efeknya bagaimana, kemudian efek sampingnya seperti apa. Nah, itu yang dipelajari di farmakologi. Teman-teman, modal hafal saja sudah bagus ya. Nanti sebagai modal waktu farmakoterapi dan ujian nanti UKAI pada saat profesi apoteker. Nah, oke, kita pelajari satu-satu. Kejang parsial atau disebut juga vokal atau disebut juga lokal. Kejang parsialnya ada yang sederhana, ada kompleks atau parsial yang diikuti kejang umum sekunder. Kejang parsial sederhana ini pasien tidak mengalami kehilangan kesadaran. Namun dia tetap sadar, tapi mengalami kebingungan, jerking movement, atau kelainan mental dan emosional. Umumnya kejang ini terjadi selama 390 detik. Kemudian kejang parsial kompleks di mana pasien itu nggak sadar, secara singkat ya, tidak lebih dari 2 menit, tatapannya kosong, kemudian terjadi perubahan tingkah laku, misalnya automatisme. Kemudian kejang parsial yang diikuti kejang umum sekunder. Nah, ini seringkali sulit dibedakan dengan kejang umum, ya. Karena dia akan berkembang ya, berkembang menjadi tonik-tonik dengan kehilangan kesadaran. Dan kejang tonik otot seluruh badan diikuti periode kontraksi otot bertukar dengan relaksasi atau klonik. Oke, tadi kejang parsial, sekarang kejang umum. Nah, kejang umum tuh ada 5 ya. Yang pertama ada kejang absans atau petit mal. Nah, ini ditandai dengan hilangnya kesadaran yang berlangsung sangat singkat, 3 sampai 30 detik. Umumnya hanya terjadi pada masa anak-anak atau awal remaja. Penderita tiba-tiba melotot atau matanya berkedip-kedip dengan kepala terkulai. Kemudian kejang tonik klonik atau disebut dengan grand mal. Nah, kejang ini paling banyak yang terjadi pasien tiba-tiba kehilangan kesadaran diikuti kejang fase tonik. Kemudian kejang fase klonik. Nah, selama kejang bisa terjadi cyanosis karena kekurangan O2. Kemudian pasien tidak bisa menahan keluarnya air urin ya, seni. Kemudian pasien biasanya menggigit lidah. Kemudian kejang umum atau kejang mioklonik. Nah, biasanya terjadi pada pagi hari setelah bangun tidur dan ini terjadi dari sentakan yang tiba-tiba pada dua sisi tubuh seperti terkena sengatan listrik. Jadi ketika kayak menyentak ya, menyentak tiba-tiba pada dua sisi tubuh. Secara tidak sadar akan menjatuhkan atau membuang benda yang dipegangnya. Kemudian kejang atonik. Nah, kejang ini jarang terjadi ya. Pasien bisa mengalami kehilangan kekuatan otot terutama lengan dan kaki sehingga bisa jatuh. Kemudian kejang mioklonik sudah, atonik sudah, kejang tonik. Kejang tonik. Nah, pada saat kondisi kejang, kekuatan otot meningkat, tubuh dan lengan kaki pasien menegang atau mengencang secara tiba-tiba. Nah, ini sering terjadi pada saat pasien tidur. Jika pasien kejang saat berdiri, pasien akan jatuh. Kemudian kejang klonik. Nah, kejang ini jarang terjadi ya. Kejang ini terdiri dari gerakan sentakan ritmik dari tangan dan kaki, terkadang terjadi di kedua sisi tubuh pasien. Kemudian yang tadi satu, dua, tiga. Berarti ada 7 ya. Yang ketujuh adalah
spasme infantil atau dikenal dengan West syndrome. West syndrome ini ditandai dengan sentakan tiba-tiba yang diikuti dengan penegangan. Umumnya terjadi pada usia 3 sampai 12 bulan dan biasanya tidak terjadi lagi pada usia 2 sampai 4 tahun. Nah, persentasenya kejadiannya 1 dari sekian ribu kasus. Oke, obat-obat anti epilepsi kita akan belajar mekanismenya. Obat-obat anti-epilepsi ini bekerja dengan berinteraksi dengan satu atau lebih target molekul di otak, di mana efek akhirnya nanti akan menghambat pelepasan kejang lokal, baik dengan mengurangi kemampuan neuron untuk menembakkan potensial aksi dengan kecepatan tinggi atau mengurangi sinkronisasi saraf. Selain itu, obat anti kejang dapat menghambat penyebaran. Jadi bisa menyebar ya kejang itu dari parsial ke umum. Jadi dari satu lokasi bisa menyebar ke lebih area yang lebih luas. Nah, akhirnya obat anti kejang ini bisa menghambat penyebaran aktivitas epilepsi ke tempat terdekat maupun yang jauh. Nah, ini ada beberapa mekanisme. Yang pertama adalah mempengaruhi pintu yang bertegangan ya, di mana ion natrium, kalsium, kalium itu akan masuk. Kemudian dapat meningkatkan penghambatan sinaptik yang dimediasi oleh GABA secara cepat. Kemudian yang ketiga adalah modifikasi proses pelepasan sinaptik. Kemudian yang keempat, mengurangi eksitasi ya yang biasanya disebabkan oleh glutamat. Jadi penghambatannya dinaikkan ya dengan meningkatkan kerjanya GABA. Kemudian eksitasinya dikurangi dengan mengurangi aktivitas dari glutamat. Jadi yang menyebabkan eksitasi itu glutamat, yang menghambat itu GABA. Nah, ini ada beberapa site atau tempat ya di mana obat-obat anti epilepsi bekerja. Nih di pintu natrium, pintu kalsium tipe T, kemudian di reseptor GABA ya, kemudian di reseptor glutamat. Nah, yang pertama mekanisme adalah meninaktivasi dari pintu natrium. Ya, ada beberapa obat anti epilepsi di mana dia bisa membuat tidak aktif pintu masuknya natrium. Di sini ada pintu masuknya natrium. Ya, ketika terbuka, natrium itu akan masuk. Nah, oleh si obat-obat anti epilepsi seperti carbamazepin, phenytoin, topiramate, lamotrigin, valproat, dan zonisamide, pintu ini menjadi tidak aktif sehingga natriumnya tidak bisa masuk. Sehingga akhirnya dapat menurunkan kemampuan saraf untuk menghantarkan muatan listrik. Jadi pintu ini tidak aktif ya. Kemudian ada obat-obat yang menurunkan nilai ambang arus dari ion kalsium. Jadi menghambat ion kanal kalsium tipe T. Jadi obat-obat seperti valproat, etoxusimid ini adalah obat yang punya mekanisme menurunkan nilai ambang arus ion kalsium. Di mana arus kalsium kanal tipe T ini merupakan arus pacemaker dalam neuron talamus yang bertanggung jawab terjadinya letupan kortikal ritmik selama serangan kejang. Nah, ini adalah contoh obat-obat yang bekerja di pintu kanal tadi yang bertegangan ya, baik pintunya natrium, kalsium, maupun kalium. Nah, kebanyakannya di natrium, seperti phenytoin, carbamazepin, oxcarbamazepin, lamotrigin, topiramate, zonisamide. Kemudian ada obat yang dapat meningkatkan dari transmisi GABA. Jadi GABA ini fungsinya adalah untuk penghambatan ya, penghambatan dari eh, pemicuan tadi, pemicuan potensial aksi yang bisa menyebabkan kejang. Nah, obat-obat yang bekerja di GABA ini bisa dia sebagai agonis reseptor GABA. Jadi dia meningkatkan transmisi penghambatan dengan mengaktifkan kerja reseptor GABA. Contoh obatnya adalah benzodiazepin dan barbiturat.
Kemudian jadi obat tadi benzodiazepin barbiturat dia sebagai agonis GABA, kemudian dia nempel sehingga meningkatkan kerja si GABA. Nah, kerjanya bagaimana GABA menghambat ya menghambat dari potensial aksinya tadi. Kemudian obat yang menghambat GABA transaminase. Nah, ada enzim yang namanya transaminase di mana dia tugasnya transaminase ini membongkar si GABA. Ya, ketika enzimnya dihambat, maka GABAnya nggak jadi dibongkar, nggak jadi dirusak oleh enzim tersebut, sehingga konsentrasi GABA bisa meningkat. Contoh obatnya adalah vigabatrin. Kemudian obat-obat yang bekerja dengan menghambat transporternya GABA. Nah, GABA ini punya transporter yang namanya GAT1, di mana GAT1 ini akan membawa GABA dari reseptor masuk ke vesikel lagi. Sehingga kadar GABA yang ada di reseptor itu turun. Ya, maka obat-obat tiagabin seperti tiagabin ini menghambat transporternya ini pengangkutnya agar GABA tetap stay di reseptor sehingga aksi GABA itu akan lebih lama. Kemudian obat-obat seperti gabapentin ya. Gabapentin itu dapat meningkatkan konsentrasi GABA pada cairan cerebrospinal atau cairan yang di otak ya. Jadi akhirnya kalau GABAnya meningkat, maka aktivitas dari GABA dengan penghambatan potensial aksinya tadi juga meningkat. Nah, ini adalah contoh-contoh obat yang bekerja di reseptor GABA seperti phenobarbital. Jadi phenobarbital anggotanya diazepam, lorazepam, clonazepam, dan lain-lain. Kemudian topiramat, kemudian felbamate, dan lain-lain. Kemudian mekanisme lain dan mekanisme pada sinap 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 glutamat. Contohnya adalah levetiracetam, dia mengikat protein SV2A pada vesicle transmitter yang mengandung glutamat. Ya, jadi dia mengikat reseptor protein, mengikat proteinnya bukan reseptor ya. Sehingga eh, pelepasan glutamat itu akan terganggu atau berkurang. Kalau glutamatnya berkurang, maka eksitasi atau pemicuan potensial aksi listriknya juga akan berkurang sehingga kejangnya juga akan berkurang. Kemudian selain kerja pada saluran kalsium, asam valproat juga menyebabkan hiperpolarisasi membran saraf. Nah, kemungkinan dengan meningkatkan permeabilitas dari saluran K+. Kemudian retigabin juga meningkatkan aktivitas saluran K+ dan menghambat depolarisasi terminal glutamat. Kemudian perampanel. Perampanelnya adalah antagonis non-kompetitif pada reseptor glutamat AMPA. Jadi glutamat tuh punya reseptor AMPA dan mungkin ketika dihambat oleh perampanel sehingga dapat mencegah penyebaran eksitasi yang tidak normal pada neuron-neuron yang rentan. Kemudian felbamate memblokir reseptor NMDA. Jadi glutamat itu punya reseptor yang namanya NMDA. Kemudian fenobarbital juga bertindak sebagai antagonis beberapa reseptor glutamat. Kemudian topiramat memblokir saluran natrium, mempotensiasi kerja GABA, juga dapat memblokir reseptor glutamat. Nah, di sini ada beberapa obat yang berkaitan dengan SV2A yang dapat menurunkan rilis dari glutamat seperti levetiracetam. Kemudian dapat berikan pada alfa 2 theta seperti gabapentin, pregabalin. Kemudian ada yang terikat pada reseptor AMPA dan contohnya adalah perampanel. Kemudian ada beberapa obat yang di mana mekanisme kerjanya adalah gabungan atau campuran ya di antara beberapa mekanisme.
Di sini eh obat-obat anti epilepsi ada generasi pertama, generasi kedua, dan beberapa golongan obat yang baru. Generasi pertama yang teman-teman cukup pelajari karena ada di Indonesia, yaitu adalah fenobarbital, phenytoin, carbamazepine, dan asam valproat. Sedangkan generasi kedua, sebenarnya ada banyak, tapi teman-teman cukup mempelajari beberapa saja yang memang ada di Indonesia, seperti gabapentin, lamotrigin, topiramat, levetiracetam, oscarbazepine, zonisamid, dan pregabalin. Kemudian obat-obat baru-baru ini banyak sekali obat baru untuk anti epilepsi. Namun karena di Indonesia cuma baru ada satu yaitu perampanel, tapi teman-teman cukup mengetahui yang perampanel saja. Generasi pertama contohnya adalah carbamazepine. Carbamazepine ini adalah memblokir saluran natrium sehingga menghambat potensial aksi tadi yang berulang pada pasien epilepsi kejang, sehingga dapat mencegah penyebaran dari kejang. Carbamazepine adalah obat lini pertama untuk pengobatan kejang vokal, kejang tonik-klonik, kemudian ada pengobatan untuk nyeri, neuralgia trigeminal, kemudian pengobatan untuk gangguan dari bipolar. Nah, efek samping yang umum termasuk diplopia, sakit kepala, pusing, mual, dan muntah. Pada kadar tinggi, karbamazepin memiliki tindakan seperti hormon antidiuretik yang dia dapat menyebabkan menahan cairan, terutama pada pasien gagal jantung dan terutama pada lansia. Kemudian karbamazepin tidak boleh diresepkan pada pasien yang tidak mengalami kejang karena dapat menyebabkan peningkatan dari kejang. Kemudian asam valproat, kemudian sodium divalproat. Nah, sodium divalproat ini adalah bentuk dari garam dari asam valproat. Kalau asam valproat ini bentuknya asam. Mekanismenya blokade saluran natrium, kemudian GABA transaminase, kemudian kerja di saluran kalsium tipe T. Jadi campuran untuk asam valproat. Nah, karena mekanismenya yang campuran ini, dia akan memberikan spektrum aktivitas yang luas ya untuk melawan kejang. Dan ini efektif untuk pengobatan epilepsi umum vokal dan primer. Nah, efek samping dari natrium valproat termasuk tremor, kemudian penambahan berat badan karena dia bisa merangsang dari nafsu makan, kemudian penipisan dan kerontokan rambut. Ini biasanya bersifat sementara. Dan ketidakteraturan menstruasi termasuk amenore. Nah, asam valproat ini perlu digarisbawahi pada pasien wanita. Karena apa? Ketika pasien wanita itu eh oke, sebentar saya charge dulu laptopnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, asam valproat ini penting sekali untuk pasien wanita yang dimana dia akan berencana menikah dan memberi apa namanya dia mempertimbangkan untuk hamil. Jadi program hamil. Jadi ketika pasien epilepsi punya riwayat epilepsi dan punya riwayat pengobatan asam valproat di mana kejangnya hanya asam valproat ketika dia akan rencanain punya anak, ingin hamil maka harus jauh-jauh hari, jauh-jauh sebulan 2 3 bulan
dulu ke dokter saraf untuk apa? Untuk mempertimbangkan pengobatannya. Karena apa? Karena asam valproat ini bersifat teratogenik terhadap janin. Nah, dapat menghambat pertumbuhan syaraf. Jadi bisa menyebabkan kelainan pada tabung saraf janin. Oleh karena itu, untuk wanita yang ingin rencana hamil pada pasien riwayat epilepsi ini dipersiapkan secara matang terkait dengan apa? Terkait dengan pengobatannya. Nanti dokter akan mempertimbangkan apakah obat ini bisa diganti. Kalau tidak bisa, terpaksa yang nggak bisa diganti karena memang ternyata kejangnya hanya bisa tertangani asam valproat, maka bisa diturunkan dosisnya. Nah, dengan penurunan dosis yang paling kecil atau dengan penambahan dan penambahan vitamin asam folat, ya jauh hari sebelum program hamil itu sudah minum asam folat. Karena apa? Untuk mencegah dari kecacatan saraf dari janin. Ya, jadi harus dipertimbangkan karena obat asam valproat ini salah satu obat anti epilepsi yang paling teratogenitasnya yang paling tinggi. Nah, karena apa? Kalau misalnya pasien epilepsi jika hamil itu ketika saat hamil terjadi kejang, maka akan membahayakan nyawa keduanya, baik ibu maupun janin. Namun pertimbangan juga menggunakan obat juga ketika kejangnya mampu teratasi obat, jadi obat juga dipertimbangkan dari keselamatan janinnya. Jadi dua-duanya harus didapat. Ya, serangan kejangnya harus teratasi, kemudian keamanan janin juga harus dipertimbangkan juga, harus dijamin keamanannya. Itu yang pertama. Kemudian ketika eh, dia menikah, kemudian memutuskan untuk menunda kehamilan, tentu saja wanita tersebut akan memilih menggunakan kontrasepsi. Nah, di sini yang jadi masalah ketika menggunakan pil kontrasepsi, beberapa obat anti epilepsi itu dapat menurunkan efektivitas dari pil kontrasepsi. Ya, sehingga kalau kontrasepsinya nggak efektif, otomatis kehamilan tiba-tiba terjadi gitu kan tanpa ada persiapan yang matang. Itu malah justru membahayakan janin. Jadi kalau sudah decided udah memutuskan untuk menunda, maka pertimbangkan memilih obat anti epilepsi yang tidak mengganggu efektivitas dari pil kontrasepsi. Nah, asam valproat inilah obat yang tidak mengganggu, salah satu obat yang tidak mengganggu dari efektivitas dari pil kontrasepsi oral. Oke, sudah jelas ya tadi asam valproat ya. Jadi dia tidak mengganggu efektivitas dari pil kontrasepsi oral. Kemudian pada wanita yang berencana hamil, penggunaan asam valproat ini juga harus dipertimbangkan karena potensi teratogenitasnya. Sehingga jika berencana untuk program hamil, maka jauh-jauh hari wanita tersebut harus mengkonsumsi asam folat. Kalau misalnya dokter sarafnya mengizinkan menggunakan asam valproat, berarti dosisnya harus digunakan paling terendah. Dan kalau misalnya bisa di-switch dengan obat yang teratogenisnya lebih rendah, maka lebih baik diganti dengan obat yang teratogenitasnya lebih rendah, tanpa harus mengurangi efektivitas dalam menanggulangi kejang. Karena ketika diganti sama obat yang lain tapi gak bisa nanganin kejang itu juga bahaya bagi ibu dan janin. Tapi asam valproat ini kalau misalnya terpaksanya pakai asam valproat maka selain dosis kemudian suplemen asam folat 2 bulan 3 bulan sebelum program hamil itu tetap dikonsumsi. Oke, obat berikutnya adalah phenytoin. Nah, phenytoin ini memblokir eh, pintu jadi memblokir pintu natrium ya. Jadi pintu voltage gate. Jadi pintu-pintu yang bertegangan tadi.
yang masuk jadi masuknya natrium tadi dihambat oleh phenytoin sehingga menjadi tidak aktif sehingga eh, potensial aksinya juga dihambat sehingga kejangnya tidak terjadi. Nah, obat ini efektif untuk pengobatan kejang tonik klonik vokal dan kejang umum serta untuk pengobatan status epileptikus. Nah, status epileptikus ini adalah keadaan kejang epilepsi yang gawat darurat ya harus dibawa ke rumah sakit karena apa kejangnya dia bisa lebih dari 5 menit tanpa ada kepulihan kesadaran. Kemudian efek sampingnya adalah depresi sistem secara pusat. Bisa menyebabkan ataksia dan nistagmus. Nah, orang lansia lanjut usia ini sangat rentan sekali terhadap efek samping ini. Kemudian efek samping lain adalah perubahan wajah, terjadi jerawat, wajah menjadi kasar, hirsutisme, kemudian terjadi hiperplasia gusi. Jadi gusinya itu tumbuh berlebihan sehingga bisa menutupi gigi. Itu namanya hiperplasia gusi yang biasanya menjadi efek samping dari phenytoin. Kemudian penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan neuropati perifer, nyeri neuropati, kemudian osteoporosis. Kemudian di sini ada gejala neurotoksisitas seperti mengantuk, disatria, tremor, ataksia. Nah, ini biasanya pada dosis yang tinggi. Karena phenytoin ini indeks terapinya sempit, ya, dia rentang terapinya sempit, jadi dengan penambahan dosis sedikit saja, dia beresiko melebihi kadar toksik sehingga terjadi efek toksik, maka monitoringnya sangat ketat dengan drug terapi TDM, therapeutic drug monitoring, dengan mengukur kadar phenytoin dalam darah. Oke, kita menuju ke generasi kedua, topiramate. Topiramate ini punya banyak mekanisme aksi, di mana dia punya mekanisme gabungan ya. Selain dia menginaktivasi pintu natrium, dia juga mengurangi arus dari kalsium. Kemudian juga dia menghambat karbonik anhidrase dan juga menghambat dari reseptor glutamat. Nah, ini efektif untuk kejang vokal dan kejang umum. Kemudian, nah selain kejang, dia juga bisa efektif untuk mencegah migrain. Jadi, beberapa obat generasi 2 ini sering digunakan sebagai obat off-label. Jadi, obat-obat yang di luar epilepsi. Contohnya topiramate, yaitu untuk pencegahan migrain. Nah, efek sampingnya mengantuk, penurunan berat badan, kemudian batu ginjal, jadi terbentuknya batu ginjal, glaukoma, keringatnya berkurang atau oligohidrosis, dan kenaikan suhu tubuh. Kemudian pregabalin ini berikatan dengan situs alfa 2 theta. Ini subunit tambahan dari saluran kalsium berpintu tegangan di sistem saraf pusat dan menghambat pelepasan neurotransmitter eksikatori. Nah, obat ini terbukti memiliki efek pada kejang dengan onset vokal, kemudian efektif pada neuropati, DM neuropati, ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan epilepsi ya. Jadi bisa kadang digunakan untuk pasien DM yang punya nyeri neuropati, kemudian nyeri neuropati pasca herpes. Jadi kadang ketika dia setelah sembuh dari herpes masih ada nyeri-nyeri yang tersisa dan mengganggu, bisa diatasi dengan pregabalin. Nah, lebih dari 90% dari pregabalin ini dieliminasi di renal, sehingga penyesuaian dosis itu diperlukan pada pasien gangguan ginjal. Gabapentin. Nah, gabapentin ini analog dari GABA. Walaupun dia analog dari GABA, dia tidak bekerja di reseptor GABA. Dia hanya meningkatkan kerja GABA atau diubah menjadi GABA. Jadi dia menambahkan GABA di cairan cerebrospinal, ya, sehingga meningkatkan aktivitas GABA. Nah, meskipun gabapentin berikatan pada subunit alfa 2 theta dari kalsium voltage gate tadi, tapi mekanisme kerja yang pasti itu belum diketahui. Gabapentin ini udah diterima untuk terapi kejang vokal ya sebagai tambahan kejang vokal, kemudian juga treatment untuk nyeri neuropati pada pasien post herpes. Juga tadi ya, ketika pasien setelah
sembuh dari herpes masih ada sisa nyeri. Nah, itu kadang bisa dikasih gabapentin. Nah, gabapentin ini bisa ditoleransi baik oleh populasi lansia dengan kejang vokal karena efek sampingnya lebih ringan. Nah, gabapentin ini yang paling penting adalah tidak dimetabolisme oleh enzim hepar. Sehingga pada pasien dengan gangguan hepar yang berat pun tidak akan terpengaruh ya, karena memang metabolismenya si gabapentin itu tidak di hepar, tapi di luar hepar. Jadi bisa direkomendasikan untuk pasien epilepsi dengan gangguan hati yang berat. Kemudian gabapentin ini juga tidak menginduksi enzim-enzim hepar. Nah, ketika dia tidak menginduksi enzim hepar, maka resiko interaksi obat dengan obat lain di fase metabolisme juga tidak ada. Jadi, merupakan pilihan yang baik untuk orang-orang yang dengan resiko tinggi interaksi obat, seperti pada pasien lanjut usia. Efek samping gabapentin ini berhubungan dengan sistem saraf pusat, termasuk mengantuk, ya mengantuk seharian, kemudian pusing, diplopia, kemudian ataksia dan sakit kepala. Kemudian lamotrigin. Lamotrigin ini memblokir saluran natrium, menginaktivasi dan menurunkan arus dari kalsium tadi. Jadi lamotrigin ini efektif untuk berbagai jenis kejang, termasuk kejang vokal, umum, absen, dan sindrom Lennox-Gastaut. Dan ini juga digunakan untuk selain obat epilepsi, yaitu untuk obat untuk menangani pasien bipolar. Nah, jika ingin memakai ya pada pasien yang baru saja tidak pernah memakai lamotrigin, maka lamotrigin ini diberikan dengan secara perlahan, titrasi lambat. Terutama ketika menambahkan lamotrigin pada pasien yang sudah dapat asam valproat. Karena resiko efek sampingnya itu adalah ruam yang nanti bisa berkembang menjadi reaksi yang serius yang bisa mengancam jiwa. Kemudian efek samping umum termasuk sakit kepala, mengantuk, ataksia, diplopia, insomnia, mual, pusing yang terlihat terutama saat peningkatan dosis. Kemudian levetiracetam. Nah, levetiracetam ini disetujui untuk terapi tambahan serangan vokal, mioklonik dan kejang tonik-klonik pada dewasa atau anak. Nah, dia terikat pada protein vesicle synaptic SV2A yang bisa mengurangi rilisnya dari glutamat sehingga eksitasi terhambat, kejang tidak akan terjadi. Obat ini diserap dengan baik setelah pemberian secara oral, dieskresikan dalam urin dalam bentuk yang tidak berubah sehingga metabolismenya rendah, sehingga interaksi obat ini kemungkinan sedikit dan atau tidak terjadi sama sekali. Kemudian oskarbamazepin adalah produk dengan cepat dia akan diubah menjadi metabolitnya yang bisa bertanggung jawab atas aktivitas antikonvulsan. Nah, metabolit dari oksikarbazepin ini dia akan memblokir saluran natrium dan dianggap mengubah dari saluran kalsium. Nah, obat ini disetujui untuk penggunaan kejang vokal pada dewasa dan anak. Oxcarbamazepine ini bisa menginduksi enzim metabolisme, tapi kurang kuat bila dibandingkan dengan carbamazepine. Kemudian efek buruk dari hiponatremia adalah efek buruknya adalah hiponatremia dan karena efek ini penggunaannya harus dibatasi pada pasien lanjut usia. Kemudian zonisamid. Nah, zonisamid ini turunan sulfonamid yang punya spektrum yang aksi luas. Zonisamid ini punya banyak efek, blokade saluran natrium, kemudian menurunkan arus kalsium tipe T, kemudian juga dapat menghambat karbonat anhidrase. Nah, ini disetujui untuk pasien dengan kejang vokal atau epilepsi vokal. Kemudian dia dimetabolisme oleh enzim hati. Kemudian efek samping dari zonisamid ini adalah menyebabkan batu ginjal seperti topiramat. Kemudian efek samping lainnya adalah oligohidrosis di mana dapat menurunkan dari produksi keringat
Ya, kemudian suhu tubuh bisa naik. Nah, kemudian zona samping ini dikontraindikasikan. Nah, ini sonisamid dikontraindikasikan pada pasien yang alergi terhadap sulfonamid. Oke, generasi baru, contoh obatnya adalah perampanel. Perampanel ini adalah antagonis dari asam alfa amino hidroksi 5 metil 4 isosazolpropionat yang dia secara selektif dapat mengurangi aktivitas dari glutamat. Nah, ini punya tes tengah yang sangat panjang sehingga memungkinkan untuk pemberian 1 kali sehari. Nah, obat ini disetujui untuk pengobatan tambahan untuk kejang tonik klonik vokal dan umum. Nah, ini tapi efek sampingnya ini terkait dengan reaksi kejiwaan ya. Eh, yang lebih kejiwaan yang dengan perilaku yang serius termasuk agresi, rasa permusuhan, mudah tersinggung, marah, bahkan sampai keinginan untuk membunuh. Nah, ini gangguan kejiwaan yang merupakan efek samping dari perampanel. Oke, terima kasih. Itu saja dari obat-obat anti epilepsi. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita proses dulu. Soalnya 10 soal, 1 soal 1 menit ya. Jadi cukup dikerjakan 10 menit. Gak eruh. Ngajar apa tuh ya? Ya gak ngerti. Ngajar apa? Gak apa-apa lah, Nat. Kamu di situ, Nat. Itu loh, Eca. Malah ndelok dirimu yo. Malah ndelok itu sene malah ndelok diri. Jam 13. Satu. Baik, linknya ada di saya share di chat ya, kolom chat. Dikerjakan selama 10 menit dari sekarang. Berarti submit sebelum jam 13.34 ya.
13.34. Apakah bisa dibuka? Bisa, Ibu. Bisa, silakan dikerjakan. Submit sebelum jam 13.35 aja deh. 13.35, iya. Oke. Silahkan mengerjakan. Semoga sukses, semoga bermanfaat. Saya tutup kuliahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.